Dan juga kita berusaha berkaca mungkin Pak selama pandemi kemarin tentunya industri perbankan memberikan insentif, memberikan restrukturisasi kepada para debitur. Apakah di tahun ini masih ada urgensi tersendiri beberapa sektor-sektor yang masih membutuhkan insentif dan restrukturisasi melihat masih dalam era post pandemic recovery, time of pemulihannya juga masih begitu erat jadi memang kebijakan kita yang sudah kita putus itu memang restru ini kan targeted. Artinya ditargetkan kepada sektor dan geografi tertentu ya sekarang. Ya kita tahu bahwa contohnya adalah UMKM ya. Kita itu masih dimungkinkan restru sampai Maret tahun depan. Sampai Maret 2024 ya Pak 2024 kan. Nah, itu UMKM. Terus kemudian juga kita melihat sektor-sektor yang padat labor ya. Itu seperti tekstil dan lain sebagainya. Terus sepatu dan lain sebagainya itu juga dikecualikan, termasuk daerah gitu. Dalam hal ini kita sebut Bali saja kan. Bali ini kan memang merupakan daerah yang sangat terpukul ya dengan pandemi ini karena mereka kan sangat mengandalkan terhadap industri pariwisata ya. Sehingga ini yang ketika memang orang terus tidak ada yang bergerak ya secara internasional maupun secara domestik, tentu ekonominya anjlok seluruhnya. Nah, ini kita kan kasih keleluasaan mereka sampai bulan Maret nanti. Dan kalau pertanyaannya bagaimana nanti situasinya setelah pasca Maret 2024 ya kita terus terang aja teman-teman itu on daily basis sekarang sebetulnya memperhatikan banknya masing-masing dan kinerja dari masing-masing kredit-kredit yang direstru itu. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan suatu saat karena sesuatu hal yang sangat mendesak, tentu kita tidak akan mengorbankan ya kepentingan ekonomi yang lebih besar. Tentu kita juga walaupun World Bank misalnya kan meminta kita supaya segera mengakhiri ya program restru ini, tetapi ya kita harus lebih melihat situasi perekonomian kita. Kita sudah ada itu POJK ya yang terkait dengan keadaan darurat, atau kita sebut sebagai keadaan bencana. Bencana itu definisinya luas. Dia bisa bencana alam, bisa bencana sosial, bisa bencana ekonomi. Sehingga kalau terjadi sesuatu hal yang sifatnya seperti itu yang dikatakan force majeure tadi, itu kita bisa melakukan langkah-langkah kebijakan lain, tapi tidak akan terkait dengan pandemi, gitu kan. Tetapi ini terkait dengan kondisi dan situasi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Baik Pak, jadi sampai Maret 2024 ya Pak ya, UMKM, industri padat karya dan juga pariwisata tadi Pak, especially daerah Bali ya Pak, daerah Bali. Seperti yang Anda sampaikan. Baik, itu tadi mengenai kredit Pak. Sekarang mengenai deposit atau DPK Pak ya. Kredit kita lihat sudah ada tren kenaikan, tren rebound per semester 1 2023 ini. Kita berusaha melihat other side of coin, deposit. Untuk DPK pada Mei itu melambat dibandingkan April. Saat ini di 6,55, April di 6,82. Nah, Pak Dian bagaimana memandang situasi ini? Sudah ada pemulihan dalam hal penyaluran kredit, namun di satu sisi DPK masih ada tren perlambatan. Apakah ini masih adanya uncertainty sendiri dari para nasabah atau bagaimana Anda secara general memandangnya? Ya, kalau kita lihat ya breakdown-nya ini, sebetulnya pengurangan dana pihak ketiga itu kan lebih banyak di giro ya. Nah, giro ini kita lihat itu kan untuk kebutuhan kepentingan bisnis ya, bisa dikatakan begitu. Sehingga memang berdasarkan pengamatan kita ini terkait dengan masalah pembayaran dividen, terkait dengan ekspansi usaha dan lain sebagainya yang digunakan dengan menggunakan self financing ya. Nah, oleh karena itu memang kalau trennya nih, kalau kita melihat trennya ke depan, sebetulnya optimisme kita masih tinggi, yaitu pertumbuhan itu mungkin sampai akhir tahun tidak sampai 10%, tapi sekira kita 9% lah pertumbuhan DPK itu akan sampai ke angka 8 atau 9%. Nah, ini memang kita masih melihatnya ini cyclical juga gitu kan. Nah, sehingga dan tanpa itu pun sebetulnya kalau kita melihat likuiditas perbankan kita untuk mensupport ekspansi kredit itu masih sangat signifikan, sangat liquid, ample bisa dikatakan dana di kita itu sekarang itu. Nah, sehingga tidak ada kekhawatiran misalnya ini dana pihak ketiga kurang kemudian ekspansi kredit berkurang, tidak, karena rasio-rasio likuiditas itu masih sangat tinggi, sangat baik. Jadi untuk loan to deposit ratio dan juga variabel likuiditas juga masih baik ya Pak ya, masih ample tadi Anda sebutkan, dan bagaimana juga kira-kira outlook-nya sampai semester 2 2023 ini Pak dalam hal likuiditas? Iya, jelas. Kalaupun pertumbuhannya seperti sekarang saja nih, kita
Kita mau predik kan lebih tinggi ini sekitar 8-9%. Tapi katakanlah seperti sekarang pun itu likuiditas masih tetap terjaga gitu. Baik. Jadi ada optimisme sendiri ya Pak ya sampai akhir 2023 ini dari sisi kredit, dari sisi perbankan, tentunya seluruh industri perbankan di Indonesia. Ya begitu menarik dialognya Pak. Namun kita harus tahan dulu usai jeda. Baik Pak Dian. Dan dialog bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Dian Edianare akan kami lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia. Ngelihat sekarang ada BSI gede sendirian, yang lain kecil-kecil gitu kan, itu tidak boleh begitu. Yang harus ada 2-3 mungkin bank seukuran BSI berikutnya untuk supaya bisa bersaing secara fair lah gitu, bisa katakan termasuk dengan bank konvensional.